Teman-teman, saya mendapatkan informasi ya. Jadi pembencinya Pak Jokowi, lawan-lawannya Pak Jokowi yang selama ini terus melakukan tindakan-tindakan yang keji terhadap Pak Jokowi, sekarang sedang menakar Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi sekarang melemah, semakin lemah. Dan mereka meyakini itu, bahwa Pak Jokowi makin lemah dan pada saatnya mereka akan melakukan sesuatu terhadap Pak Jokowi. Oke ya, saya akan bahas, ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, jadi ini teman-teman, saya mendapatkan informasi penting ya. Jadi ini lawan-lawannya atau para pembencinya Pak Jokowi, dan melalui channelnya, melalui linknya, melalui akunnya, mulai menyebarkan bahwa Pak Jokowi sekarang mulai melemah. Salah satunya adalah channelnya Bang Edi, ya, Edi Mulyadi, ya, yang kita kenal selama ini adalah orang-orang yang militan, selalu membenci keluarganya Pak Jokowi gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya, dia sekarang mengatakan bahwa ada indikasi-indikasi Pak Jokowi makin melemah. Nah, menurut mereka nih, indikasinya adalah yang pertama mengenai Gus Yakut. Yang kemarin ketika sedang lebaran, dia bisa ada di luar, tahanan luar. Nah, ketika KPK diutak-atik dan akhirnya itu menjadi viral, membesar, itu menjadi indikasi bagi mereka bahwa kelompok-kelompok atau orang-orang lamanya Pak Jokowi sekarang sudah tidak kuat seperti dulu. Dan mereka menganggap dengan kejadian seperti itu berarti Pak Jokowi menjadi sebuah indikasi itu Pak Jokowi tidak sekuat dulu. Gitu loh. Itu pertama. Terus yang kedua, mereka mengatakan indikasinya adalah selama ini orang-orang yang mengejar ijazahnya Pak Jokowi itu tidak dipenjara. Tidak segera dipenjara, bahkan hanya dilobi untuk RJ. Ya, itu artinya salah satu indikasi bahwa Pak Jokowi lemah katanya. Tidak sekuat dulu. Gitu ya. Ini menurutnya mereka. Nah, nanti saya tampilkan ya. Saya tampilkan tulisan si Edi Channel ini, yang dimana ini adalah hasil meeting-meeting rahasianya mereka. Katanya mereka rahasia, padahal selalu meetingnya dijadikan konten, ya kan? Kayaknya haus AdSense dia, haus cuan dari YouTube. Ya, ini nih, coba ya, saksikan ya. Nah, teman-teman bisa baca aja ya. Jadi ada beberapa indikasi dikatakan Pak Jokowi itu lemah, tidak seperti dulu gitu, ya kan? Ya, masalah ijazah palsu, ya kan, dibilang larinya ke RJ, itu salah satu indikasi Pak Jokowi lemah dianggap. Oke ya, ini udah dibaca ya. Jadi teman-teman, ini orang-orang halu, teman-teman, orang-orang goblok kalau menurut saya. Kenapa? Ini orang-orang yang kelompoknya dia ini, Refli Harun, si Edi Channel, ini channel-channelnya mereka lah, dan timnya mereka yang rapat-rapat sekarang ini dengan Purnawirawan Jenderal. Itu orang-orang halu, sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa, tetapi berisiknya bukan main. Sebetulnya orang-orang kayak gini bagusnya ditindak, tapi jangan ditindak deh orang-orang kayak gini, bagusnya bener, jangan ditindak. Ini orang-orang yang mencari perhatian kepada Pak Prabowo, ya. Jadi ini orang ini kalau nggak ngantem Pak Jokowi nggak berhasil, hantem Pak Prabowo, nggak berhasil balik lagi ke Pak Jokowi, hantem lagi Pak Prabowo. Mereka orang-orang sakit hati, orang-orang yang nggak ada pejabatan, orang-orang yang sebetulnya nggak ada kekuatan apapun. Bayangin dia katakan begini, Pak Said Didu, di kontennya dia, Pak Said Didu menolak melakukan kudeta terhadap Pak Prabowo. Lihatlah di channel-channelnya, di video-videonya dia. Saya ketawa dengan melihat itu, aneh gitu. Kayak dia mampu aja melakukan kudeta. Siapa Said Didu? Mampu melakukan, menolak ceritanya nih, gayanya menolak untuk melakukan kudeta. Terus yang mau melakukan kudeta siapa? Purnawirawan Jenderal-Jenderal itu. Yang sekarang ini bersama kalian, Sunarko. Terus siapa lagi? Siapa? Fahrul Razi. Terus siapa lagi didukung oleh Yusuf Kala atau siapa? Ente kira ente punya kekuatan gitu, nggak usah lawan Pak Jokowi, lawan kita dulu, lu nggak ada apa-apanya gitu.
Kalian nggak ada apa-apanya, cuma berisiknya aja, berisik supaya dapat perhatian gitu. Nah, sekarang saya mau menanggapi mengenai apa yang dikatakan mereka bahwa Pak Jokowi itu semakin lemah. Gini ya, kalau Pak Jokowi semakin lemah, ya kenapa kelompok kalian itu nggak dibelain mati-matian? Kalian tuh bikin catur, pion-pionnya tuh si Tifa, si Roy Suryo, si Rismon, sekarang udah babak belur. Nah, ketika babak belur, nanti mau dipenjara-penjarain tuh udah beberapa orang, kalian balik badan semua, kalian mundur, kalian tidak ini. Jadi kalian tuh cuma ngasih naruh pion, terus dilepas sekarang, gitu ya. Nggak, apa ya, kalau bisa dikatakan kalian cuma ngejeblosin orang aja. Ketika orang masuk ranah hukum, kalian lari. Kalian tuh penakut semua yang di belakang. Kalau memang kalian memang berani, kalian memang hebat, dukung dong. Itu kan pion-pion kalian itu, ya, orang-orang yang paling ujung tombak kalian itu sekarang udah kocar-kacir, dihantam oleh bukan sama Pak Jokowi kali ya, mah lingkaran Pak Jokowi sama kita-kita. Pak Jokowi mah tenang, slow, santai. Lihat Pak Jokowi bagi-bagi THR, bagi-bagi sembako, kunjungan ke Pak Prabowo, ya silaturahmi, ya kan? Jadi kalau kalian semua bilang Pak Jokowi lemah, justru Pak Jokowi itu semakin diserang semakin kuat. Ilmunya di situ dia. Dia orang yang memiliki kelebihan ya kelebihan. Karomah kalau saya bilang itu, ketika dia diserang, dia semakin kuat. Dia semakin hidup, dia semakin bercahaya. Gitu. Makanya dia santai, kalem, orang-orang seperti itu. Justru orang-orang yang seperti itu kadang-kadang membutuhkan serangan-serangan. Gitu ya. Itu yang saya lihat dari Pak Jokowi. Jadi itu terlalu halu lah kalian. Kalau mau tahu kalian teman-teman ya, Indonesia ini sekarang memiliki dua pilar. Pilar yang pertama Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau mereka berpisah, Indonesia ini akan bermasalah. Makanya saya selalu di konten-konten saya mengatakan dua orang ini adalah dua orang yang sangat menentukan Indonesia saat ini. Jadi ketika mereka tetap bersatu, ketika mereka tetap solid, Indonesia itu menjadi indikator Indonesia akan aman ke depan. Karena Indonesia ini butuh kesulitan nasional, kawan-kawan. Ya kita sama-sama tahu ya perang atau war yang dilakukan di negara-negara lain, dan ke depan itu akan menjadi-jadi, bahkan tidak hanya konflik di Amerika, Israel dengan Iran, diprediksi akan macam-macam, kawan-kawan. Beberapa negara bahkan diprediksi akan adanya nuklir. Ya, ini akan menyebabkan ya tekanan ekonomi yang sangat tinggi kepada seluruh negara-negara termasuk Indonesia. Nah, siapa yang bisa survive? Yang pertama itu ada negara yang solidnya luar biasa, tidak ada pengkhianat di negaranya, tidak ada yang ingin merebut kekuasaan, tidak ada yang ingin perpecahan. Itu dulu syaratnya, kawan-kawan. Nah, ketika sudah solid, maka kebijakan-kebijakan apapun yang diberikan oleh negara, misalnya menaikkan harga BBM, misalnya menaikkan harga bahan baku, itu tidak akan ada gejolak, kawan-kawan. Tetapi selama negara tersebut tidak kompak, kesolidan nasionalnya tidak kuat, itu akan sulit. Nah, Indonesia bisa tetap solid adalah indikatornya antara, menurut saya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Selama mereka kompak, ya, maka itu indikator Indonesia akan baik-baik saja. Oke teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.